Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita agar bisa memasuki surganya. Karena setiap orang Islam memiliki tujuan utama, yaitu bagaimana masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di antaranya pada waktu perang Badar, Nabi SAW bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bergegaslah kalian, berdirilah kalian menuju surganya Allah seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat, seorang pemuda yang bernama Umair ibnul Hamam al-Ansari. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Iya. Qala bakhin bahin. Apa kata dia? Bakhin bahin. Ya. Nabi bertanya, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bahin?" Apa yang membuat kamu untuk mengatakan bakhin bahin? Wallah, ya, la ya Rasulullah, wallah illa raja'an an akuna min ahliha. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada lain kecuali tujuannya agar aku menjadi penduduk ahli surga. Apa kata beliau? Fa innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau termasuk penduduk ahli surga. Kemudian Umar ibnul Hamam al-Ansari melihat di tangannya ada beberapa butir kurma. Lalu dia mengatakan, seandainya aku habiskan butir kurma yang ada di dalam kantongan ini, terlalu lama bagi saya untuk masuk surga. Kemudian dibuang dan dia pergi ke medan perang, kemudian terbunuh di medan perang. Surga tempatnya. Begitu semangatnya para jemaah. Begitu hebatnya ketika mendengar kata-kata surga. Begitu pula dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau minta petunjuk kepada Nabi. "Ya Rasulullah, akhbirni, ya, bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya perkara yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata beliau? Sungguh engkau menanyakan perkara yang besar, tapi itu menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat ketika mereka mendengar kata-kata surga, mereka bersemangat bagaimana bisa menghuni surga. Dan Al-Qur'an memang menjelaskan bahwa suksesnya seseorang bukan ditentukan oleh berapa banyak harta yang dimiliki, kedudukan apa yang sedang dijabat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang sukses adalah jika selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dalam surat Al-Imran 185 Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka hendaklah menjadi tujuan utama kita adalah kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan kehidupan di surga itu bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, bersama dengan orang tuanya. Dan hal itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23 dan 24, jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man sholaha min abaiha, bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, dan para malaikat pun datang menuju mereka dengan dari setiap pintu yang ada di sorga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian. Atas apa? Atas kesabaran kalian dulu di dunia tentunya. Inilah senikmat-nikmatnya tempat. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada zaman kita sekarang ini kehidupan dunia begitu menggoda. Kehidupan dunia banyak menipu. Kehidupan dunia banyak membuat manusia terlena. Sehingga orang diukur seberapa banyak harta yang dimiliki. Orang diukur seberapa tinggi kedudukan yang ia jabat. Namun kita sebagai orang yang beriman, maka hendaklah menjadi tujuan dan program dari keluarga kita bagaimana bisa bersama dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu di mana suami sama istri tidak harmonis hubungannya, anak durhaka kepada orang tua zalim kepada anak-anaknya, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama kita, mari kita kuatkan, mari kita mantapkan bahwa tujuan manusia ini hidup untuk beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan bagaimana dia mentauhidkan Allah sehingga meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak sendiri tapi bersama dengan keluarganya. Betapa bahagianya kita makan bersama di meja makan bersama anak-anak. Istri tersenyum, anak tersenyum. Betapa bahagianya seorang ayah, seorang suami. Betapa bahagianya seorang kakek bersama dengan cucunya. Cucu bersama nenek kakeknya. Barangkali di tempat rekreasi atau makan bersama. Namun tentu saja kehidupan tersebut jangan hanya terbatas di meja makan, jangan hanya terbatas di tempat-tempat tertentu. Gelak tawa senyum bersama dengan anak dan istri dan keluarganya. Namun bagaimana semuanya itu bisa diwujudkan langsung, berkelanjutan di hadapan Allah Rabbul Alamin, di surganya. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Kalau itu yang menjadi tujuan, maka kita akan berhati-hati dalam melangkah. Kalau memang surga yang menjadi tujuan kita, maka kita akan berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah Rabbul Alamin. Kita berupaya semaksimal mungkin melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah pada kesempatan ini saya sampaikan 4 poin, 4 perkara bagaimana menuju surga bersama dengan keluarga. Sebenarnya banyak amal-amal soleh ya, yang menghantarkan manusia ke dalam surganya Allah. Insya Allah 4 perkara ini jika berkumpul pada seseorang, kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah untuk dilakukannya. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama adalah menuju surga bersama keluarga dengan mentauhidkan Allah, ya, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nanti kita dengarkan penjelasannya bersama. Kemudian yang kedua para jemaah, dengan
melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjauhi uququl walidain, menjauhi durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga dengan silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim, lawannya memutus silaturrahim. Ya. Dan yang keempat adalah dengan melakukan atau mewujudkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, dan menjauhi al-akhlaqur razilah, akhlak yang tercela. Para jemaah yang dirahmati Allah, 4 perkara ini, ya, yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, ketiga, dan keempat, hubungan manusia dengan sesama manusia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan ujung paling tinggi bertakwa kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatannya. Itulah yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Seperti tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, yang mengatur alam semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kita mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah, itulah disebut dengan tauhidul uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap, tawakal, minta pertolongan isti'anah, minta perlindungan isti'azah, istighosah, berdoa dalam keadaan genting, nazar yaitu bernazar, kemudian menyembelih, maka semuanya semata-mata untuk Allah. Dan itulah ya tauhid yang paling penting, yang membedakan antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Kalau tauhid rububiyah, semua pada mengakui. Orang-orang musyrik Quraisy mengakui ketika ditanya, ya, Allah menyuruh Rabbul Alamin kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun." Surat Yunus ayat 31. Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada orang-orang musyrik Quraisy, katakanlah, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Dan siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam ini? Orang-orang musyrik Quraisy menjawab, adalah Allah. Tapi tidak membuat mereka untuk menjadi orang yang muwahhid, orang yang beriman. Dikatakan orang musyrik karena apa? Tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, bahwa kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, yang ditetapkan nabinya dalam hadis-hadis yang sahih tanpa adanya tahrif, yaitu perubahan.
Ya, apakah menambah atau mengurangi makna atau lafaz, atau juga tanpa adanya takyif, tidak menanyakan bagaimananya. Begitu pula tidak ada tanpa ada tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan juga tanpa adanya ta'til, kita tidak menolak sifat Allah. Kita memberikan sifat kepada Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya. Allah punya tangan, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kita tetapkan tangan untuk Allah dan kita tidak menanyakan bagaimana bentuknya tangan Allah. Maka semuanya bisa dijawab sebagaimana jawaban Imam Malik ketika ditanya mal istiwa, qala al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum, apa maklum diketahui maknanya, tapi hakikatnya tidak tahu bagaimananya, tidak tahu, karena Allah tidak menyampaikan pada kita. Beriman kepadanya adalah wajib, bertanya tentangnya perkara baru para sahabat tidak bertanya karena mereka paham. Ya, itu adalah bahasa Arab. Maka ini poin yang pertama ini mewajibkan kepada kita untuk mempelajari tauhid dengan benar. Di antaranya para jemaah sekalian, ya, kitab Al-Usulus Salasah, 3 landasan pokok. Ada juga selanjutnya Al-Qawaidul Arba, 4 prinsip dalam memahami kesyirikan, 4 kaidah. Kemudian ada juga kitab yaitu Kasyfus Syubuhat, menyingkap kesamaran, dan juga ada kitab ya Nawaqidul Islam. Maka pelajari hal itu untuk apa? Untuk menguatkan tauhid kita dan meninggalkan kesyirikan, ya. Apa itu syirik? Yaitu apa? Sarfu naw minal ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Wattikhadhu lillahi niddan, dan menjadikan tandingan untuk Allah, itu syirik. Seperti orang minta kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, ya. Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, ya. Takut kepada kekuatan jin, takut kepada kekuatan orang yang sudah meninggal padahal tidak punya kekuatan sama sekali. Itu semua merupakan kesyirikan. Jauhkan syirik. Kenapa? Ada 3 hal penting, ya, bahaya dari syirik. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syirik, musyrik, maka apa? Tidak diampuni dosanya oleh Allah. Surat An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini penting, ya. Sementara kita semua berharap mendapatkan ampunan Allah, ya. Yang kedua, orang yang mati syirik, ya, gugur semua amal ibadahnya. Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Ya, rugi kita. Hajinya sekian kali, umroh sekian kali, sedekahnya sekian banyaknya, sekian miliar. Ya, maka kalau kita melakukan kesyirikan belum tobat, gugur semuanya dan kita rugi para jamaah. Tentu kita tidak mau. Ingin mendapatkan syafaat Nabi, tinggalkan kesyirikan. Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ahbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Wa fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap Nabi punya doa yang dikabulkan dan masing-masing Nabi sudah menyegerakan doanya di dunia ini. Sementara aku menyimpan doaku pada hari kiamat sebagai syafaat. Insya Allah syafaat itu akan diraih bagi orang yang mati tidak syirik, orang yang meninggal tidak melakukan kesyirikan. Mau syafaat Nabi, tinggalkan kesyirikan. Ya. Kemudian akibat atau bahaya syirik yang ketiga adalah tempatnya kekal dalam api neraka. Allah haramkan surga. Surat
Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa firman Allah? Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan baginya sorga, ya, dan tempatnya adalah api neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Ini penting untuk menjadi perhatian besar bagi setiap orang yang menyatakan dirinya beriman, bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Akan gugur amalnya, tidak diampuni dosanya, neraka untuk selamanya kalau dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tegakkan tauhid dan tinggalkan kesyirikan. Bahkan di dunia, resiko yang harus diambil, bencana-bencana besar yang dialami, sebagaimana Allah berfirman, ya, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan membawa penjelasan, tapi mereka sombong di atas muka bumi. Apa yang terjadi? Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 39 dan ayat 40 Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa Qarun, Fir'aun, Haman telah datang kepada mereka Nabi Musa membawa berita, membawa penjelasan yang nyata, ya, yaitu mendakwahkan tauhid, tapi mereka sombong. Apa yang terjadi? Kami azab, ya, atas perbuatan mereka, atas dosa mereka. Ada yang dilempar batu dari langit, ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras, dan ada juga yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam air. Allah tidak zalim kepada mereka, tapi merekalah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Perhatikan ayat tersebut. Semuanya disebabkan oleh apa? Oleh dosa kesyirikan, karena itu merupakan dosa besar yang paling besar. Oleh sebab itu tinggalkan. Di antaranya minta-minta kepada kuburan. Di antaranya menyembelih untuk selain Allah, untuk jin yang jaga pantai, yang jaga gunung, yang jaga sawah dan jaga hutan dan sebagainya. Tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya itu. Semasih kita memiliki nyawa, agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang yang bertauhid saja yang masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan tidak mudah di ujung ucapan kita mengatakan la ilaha illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan bagi orang yang bertauhid. Di antaranya Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Apa istiqamah? Kata Abu Bakar, tidak melakukan kesyirikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa istiqomah? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan mengerjakan kewajiban. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka turun malaikat, ya, dengan mengatakan kamu jangan khawatir, jangan sedih, jangan khawatir, ya, dengan apa yang dihadapi pada alam barzah. Jangan sedih dengan keluarga yang ditinggalkan. Ya, kamilah para akan menjadi pelindung kalian dunia dan akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah,
Itulah yang pertama. Berarti di sini punya PR besar bagi kita semua untuk mempelajari tauhid, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau ada orang yang mengatakan pembagian itu pembagian bid'ah seperti trinitas, maka jawablah, apakah ada yang salah kalau kita mengatakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan adalah Allah, Allah yang mengatur semua alam ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita meminta berdoa hanya kepada Allah, isti'anah minta pertolongan hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, kita rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Kemudian juga bernadar kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dan kita mengakui dan menetapkan nama-nama Allah yang baik serta sifatnya yang mulia sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan Nabi-Nya dalam hadis yang sahih, dengan tidak mentahrif, menambah atau mengurangi makna dan lafaz, tidak mentakyif, menanyakan seperti apa sih Allah bersemayam, tidak. Karena Allah tidak menjelaskan, tidak, tanpa adanya apa? Yaitu tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu yang sama dengan Allah. Allah mendengar dan melihat, Maha melihat. Dan juga tidak mentaktil, tidak menolak sifat-sifat Allah. Kalau ada bertanya itu adalah pembagian bid'ah, maka sampaikan semuanya ada dalam Al-Quran, terutama terkumpul dalam satu ayat surat Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, hendaklah engkau beribadah kepadanya dan kokohlah dalam beribadah. Itulah namanya tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Itu namanya tauhid asma was sifat. Ya. Ini saya sampaikan, kalau orang bertauhid insyaallah tidak akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari apa? Dari musibah, dari bencana. La taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Tidak terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti apa para jemaah? Semua yang hadir, ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dengan ilmu la ilaha illallah. Tidak hanya mengatakan la ilaha illallah sementara masih mempersembahkan sesembahan berupa hewan, ya, kepada selain Allah, baik dengan disembelih atau tidak dengan disembelih. Masih ada yang naruh sesaji di bawah pohon-pohon besar, menaruh sesaji di bawah batu-batu besar, di pinggir laut, di sawah, di hutan, masih minta izin sama yang bau rekso, ya. Kalau di Jawa itu disebut dengan yang bau rekso, yang menjaga. Ya, di dalam surah Al-Jin ada disebutkan annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwa sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin, itu menambah sesat pada manusia dan sombong kepada jin. Kalau kita bertauhid tidak akan pernah takut sama jin. Kalau kita bertauhid tidak pernah takut kepada kekuatan-kekuatan sihir. Kalau kita bertauhid tidak khawatir dengan santet, dengan pelet dan lain sebagainya. Ya. Ingat, raihlah surga dengan mentauhidkan Allah. Ingat, belajar tentang tauhid. Yang kedua, ya, meraih surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan secara bergandengan, beriringan dalam surat Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah menetapkan agar jangan beribadah kecuali kepada Allah, yaitu jangan berbuat syirik, tauhidkan Allah, dan disambung dengan berikutnya apa? Hak orang tua, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua berada dalam pemeliharaanmu atau salah satu dari keduanya dan sudah lanjut usia, jangan berkata ah, ya, jangan berkata ah. Rendahkan
ya sayapmu. Ucapkan dengan perkataan yang mulia, jangan membentak. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan bisa masuk surga. Saya bertanya kepada para jemaah, terutama kepada ibu-ibu, adakah sekarang ini, pada zaman sekarang ini, anak-anak yang suaranya keras kepada orang tuanya? Ada tidak, Bu? Ada tidak? Ada yang sampai memukul orang tuanya? Ada tidak? Adakah yang sampai membunuh orang tuanya? Semua sekarang sudah terjadi. Ya, kalau di Quran tidak boleh berkata fakta di lapangan lebih daripada itu. Memukul ibunya, bahkan juga tidak sedikit orang tuanya mati di tangan anaknya. Ingat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-'aq walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyus." Rawahu Abu Dawud. 3 orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah yaitu ad-dayyus. Siapa dia ad-dayyus? Alladzi la yugharu ala ahlih, orang yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Yang menjadi syahid perhatian kita di sini adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-uquq wal baghyu. 2 orang yang disegerakan akibat dosa dia di dunia itu sudah disegerakan, belum nanti di akhirat. Siapa pertama? Anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang dolim. Ya, orang yang dolim. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, man ahabba an yumadda rizqu wa yunsha, ya. Man arada, ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, faliyabir, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan dihapuskannya dosa, ya. Menyebabkan dimasukkan ke dalam surga, menyebabkan dimudahkan rezeki, menyebabkan dipanjangkan umurnya. Ya, pada zaman sekarang banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Putus segera. Ya, mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada kedua orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu. Kalau memang sudah tidak ada, masih banyak, ya, yaitu kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu kisah nyata. Ada seorang ibu setiap hari membawa makanan melewati anak-anaknya yang sedang bermain di taman. Suatu saat sang anak membuat gambar kotak-kotak kecil yang berkumpul dan satu kotak kecil yang terpisah. Melihat anaknya yang kecil bisa bikin kotak-kotak seperti itu, betapa senangnya sang ibu. Lalu ia bertanya, "Wahai anakku, kamu gambar apa?" Apa kata anak yang masih kecil, yang masih polos? "Ini, Bu, kotak-kotak kecil yang berkumpul ini nanti kami di sini. Adapun kotak kecil yang terpisah ini nanti untuk ibu tak taruh di sana, sebagaimana ibu naruh kakek di situ." Jadi setiap hari sang ibu ini menyiapkan makanan untuk mertuanya, bapak dari suaminya, kakek dari anaknya, di tempat bukan di rumah induk. Setiap hari sang anak melihat. Disitulah dia mengambil pelajaran. Ketika sang anak membuat kotak-kotak kecil dan ditanya, ya, nanti ini kami di sini, sementara ibu saya taruh di situ, sebagaimana ibu naruh kakek. Apa pikiran ibu? Ini mumpung belum dibalas. Akhirnya sang ibu pun menyiapkan kamar yang terbaik di rumah induknya. Dipindahkanlah sang kakek dari anak itu, dipindahkanlah sang mertua ayah dari suaminya. Maka berbaktilah kepada suami, berbaktilah kepada mertua, kepada kedua orang tua. Namun kalau istri, seorang wanita itu sudah bersuami, haknya siapa? Hak suami apa hak orang tuanya sendiri? Masya Allah, hak suami.
Ya, apakah haknya mertua atau orang tuanya sendiri? Bingung. Ya, bingung jawabannya. Maka kalau anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu yaitu suami, si istri milik suami, berarti istri juga milik bapaknya suami. Namun suami yang bijak ketika berbentur kepentingan antara ayahnya sendiri dengan ayah istri, lihat maslahatnya. Kalau ayah istri perlu ke rumah sakit, ayah suami hanya perlu ganti motor, ganti mobil, ganti sofa, kira-kira apa? Suami yang bijak akan melobi orang tuanya, ya. Insya Allah karena istri sudah baik sama suami dan mertua atau bapak suami, saya yakin bapak suami pun akan mendukung. Begitulah para jemaah, ya. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu dengan silaturahim, ya. Orang yang memutus silaturahim itu tidak masuk surga. Orang yang menyambung silaturahim maka dimudahkan rezekinya. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apa maksudnya silah? Silah itu nyambung. Rahim apa maksudnya? Yang ada di dalam perut kaum wanita. Berarti silaturahim itu menyambung hubungan kerabat yang memiliki hubungan darah. Meskipun oleh Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh As-Sun'ani diperluas silaturahim antara kaum muslimin. Tapi ya asalnya silaturahim adalah yang punya hubungan darah dengan ibu, dengan ayah, dengan om, dengan tante, dengan bibi, ya, dengan keponakan, ya, dengan saudara, dengan sepupu, itu silaturahim. Tidak boleh kita memutus, ya. Adapun silaturahim itu banyak sarana. Bisa dengan titip salam, bisa dengan sekarang musim medsos dengan WA, WhatsApp, ya, dengan SMS, dengan telepon, apalagi kalau sampai datang ke rumahnya bawa durian montong tambah mantap, ya. Namun orang yang membalas silaturahim bukan itu yang menyambung, tapi orang yang menyambung silaturahim itu diputus menyambung. Nabi bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasila alladzi quti'at rahimuhu wa salaha, rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang membalas kunjungan, tapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang diputus lalu disambung. Oleh sebab itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah ala dzirrahimil kasyih. Ya, seutama-utamanya sedekah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memiliki hubungan silaturahim al-kasyih, yang berbuat kasar sama dia. Ya, datang ke rumah omnya atau tantenya tidak digubris, datang lagi. Tidak digubris lagi, datang lagi. Kemudian nanti nunggu momentum lagi, ketemu lagi. Ya. Diputus oleh keponakannya, ditelepon, ayo datang ke rumah ya. Ini ya, tantemu bikin masakan yang enak, yang biasa disukai sama anak-anakmu, bawa. Padahal keponakannya tadi telah memutus hubungan sendiri lebih dulu. Maka orang yang dikatakan menyambung adalah orang diputus hubungannya oleh kerabatnya, dia sambung, ya, kirim hadiah, titip salam, nanyakan kabarnya. Apalagi tadi sampai datang bawa apa? Durian montong, masya Allah, tambah mantap itu. Ya, pahalanya besar. Bahkan sedekah yang paling utama diberikan kepada kerabat yang kasar sama kita itu. Bisa tidak? Kalau kerabat itu berbuat baik ya kita enak, tapi bagaimana dengan kerabat yang berbuat kasar pada kita? Ya, afdalus shadaqah ala dzirrahimil kasyih. Orang yang paling utama sedekah itu diberikan kepada orang yang kasar, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Ya, itulah silaturahim, penting bagi kita untuk menjaga silaturahim. Ya, namun jangan sampai
berlebihan sehingga memberat-beratkan diri. Terkadang tidak nyaman kalau datang, dia terlalu memberat-beratkan diri, ya, nanti khawatir bagaimana mau bisa membalas itu. Ya seininya, ya sebisanya, dia semampunya, seikhlasnya, serelanya. Kemudian terakhir para jemaah, ya sebelum ditutup dengan tanya jawab, yaitu dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah memuji Nabi dengan firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak, ya sungguh benar-benar engkau berada di atas yang akhlak yang sangat mulia. Aisyah SAW menjelaskan, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi semua yang ada di Quran itulah akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kalau Quran juga hadis. Pernah Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada seorang wanita bahwa Rasulullah melaknat orang yang mentato, ada di dalam Quran. Ternyata apa? Dibuka tidak ada. Ya, akhirnya ditunjukkan sama Abdullah bin Mas'ud, yaitu pada surat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, ya. Wa ma apa? Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa saja yang dibawa Nabi ambil, apa saja yang dilarang maka tinggalkanlah, ya. Maka Nabi melarang orang wanita yang mentato. Sekarang banyak wanita mentato, ya. Rasulullah melaknat, ya, la'an Rasulullah al-washima wal mustawshima. Nah, maka semua berada di dalam Al-Quran, hadis, itu akhlak Nabi kita yang mulia. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapus, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, kepada tetangga Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Ya. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man hum ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, yaitu tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak pernah aman dari gangguannya. Maka tetangga itu penting. Mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlak yang baik kepada para tetangga. Begitu pula dengan tamu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Kepada orang lebih tua, Nabi bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Kalau di Jawa, ya, ada orang tua duduk di bawah, kemudian ada remaja yang lewat di depannya, itu harus minta uang 1.000. Ya, nuwun sewu. Nuwun sewu itu minta uang 1.000, maksudnya permisi, ya. Apa permisi? Tidak. Mana dalilnya nuwun sewu permisi ini? Tidak ada. Dalilnya apa? Wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintah dengan 'urf, dengan adat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Permisi nuwun sewu kalau di sini apa? Barangkali di Palu. Tapi asalkan tidak dengan cara membungkukkan badan, ya. Al-inhina itu tidak boleh. Apalagi sampai sujud, tidak boleh, karena sujud hanya kepada Allah, ya. Sampai istri pun kalau seandainya boleh sujud sama suami, tapi tidak boleh. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama manusia, aku suruh istri sujud sama suami, tapi tidak boleh. Demikian. Nah, ini akhlak dijaga pada orang tua, kepada lebih muda menyayangi, ya, kepada orang-orang alim mengerti hak-haknya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya, bahkan apa? Bahkan disebutkan dalam hadis, ya,
Termasuk iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thoriq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60, dalam riwayat 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan iman termasuk rasa malu termasuk bagian dari iman. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk akhlak yang mulia. Karena terkadang orang bukan hanya menyingkirkan tapi memberikan gangguan di jalan. Di halte bis, tempat-tempat umum, ya, buang apa? Buang dahak warnanya hijau pagi-pagi. Coba yang lihat belum sarapan, ya, yang namanya perut bisa muter isinya. Ini tidak boleh. Maka jaga akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Ya, para ulama menjelaskan al-basyasyah, tolkul wajahi, kata Ibnu Mubarak, yaitu wajah yang berseri-seri. Ya, apa akhlak yang baik? Kata Imam Muhammad, tidak mudah marah. Apa akhlak yang baik? Ya, yaitu kaful adza, selalu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Itu akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Nah, dulu Nabi dikenal dengan akhlaknya, beliau yang mulia, suka menolong, jujur, santun, lembut, dan lain sebagainya. Mari kita tebarkan, ya, kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Karena waktunya memang terbatas. Kepada ibu-ibu masih ada waktu barangkali 10 sampai 15 menit, ya, untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan? Bagaimana jika orang tua sampai jatuh sakit karena melarang anak untuk menuntut ilmu syar'i? Bagaimana sikap seorang anak dalam menyikapi kedua orang tuanya? Tolong berikan solusinya. Patuh dan taat kepada orang tua harus wajib, ya. Tapi jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tidak boleh ditaati. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, ya, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Menuntut ilmu syar'i kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, apakah laki atau perempuan. Ya. Nah, di sini taat kepada orang tua wajib. Nah, ketika orang tua melarang untuk menuntut ilmu syar'i, ya tentu ini menuntut ilmu syar'i itu kewajiban kepada Allah, maka ya haqqullah aula bil wafa. Nabi bersabda, haknya Allah lebih utama untuk dipenuhi. Ya, apalagi di sini haknya orang tua bertentangan dengan haknya Allah. Namun tentu saja harus bisa dicari jalan tengah, ya. Barangkali orang tua melarang pada hari tertentu karena diperlukan di rumah. Ada hari yang lain untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Kalau bisa dilakukan kedua-duanya, tentu itu yang lebih utama. Tapi kalau memang yang dilarang ada sesuatu yang diwajibkan Allah, maka tentu tidak boleh mentaati. Dan sehebat apapun larangan itu, tetap bergaul baik dengan orang tua. Ya, seperti firman Allah, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk apa? Untuk menyekutukan Allah yang kau tidak mengerti ilmunya, maka jangan taati keduanya dan tetap perlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik dalam kehidupan dunia. Ya. Jangan sampai kepada yang bertanya, tolong diperhatikan, Bu, Pak, ya, Bapak Ibu nih, wah, langsung main tunjuk, ya. Justru
Ya Bapak Ibu nih kok saya dilarang, nggak boleh, tidak boleh taat kepada makhluk. Ini Bapak tidak paham. Ibu kita belum paham. Pahamnya mungkin paham yang negatif kepada kita. Oleh karena itu, semakin orang itu bertambah ilmunya, hendaknya semakin berbakti kepada kedua orang tuanya, semakin hormat kepada kedua orang tuanya, semakin tawadhu di depan kedua orang tuanya. Ya, dirayu, mungkin bapak sukanya teh, ya, ibu sukanya kopi, dibikinkan, ya, dibikinkan dulu, ya. Bersih-bersih rumah enggak, ya, ikut di dapur juga enggak. Giliran mau tuntut ilmu dilarang, bahasa Jawanya mencak-mencak. Tahu mencak-mencak ya? Tunjuk-tunjuk begini. Ini tidak dibenarkan, ya. Padahal seandainya disuruh untuk syirik pun tidak boleh ditaati, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan, ya, orang tua ini dalam agama Islam. Oleh sebab itu, setelah Allah menjelaskan haknya agar beribadah kepadanya saja, tidak boleh syirik, menjelaskan apa? Haknya orang tua. Ya, paham ya? Bagaimana yang lebih utama, berbakti dulu atau menikah? Ya. Jadikan menikah sebagai bakti. Itu tambah mantap. Ya. Karena menikah tidak menghalangi orang untuk berbakti kepada orang tua. Barangkali kalau dilanjutkan pertanyaan ini, begini Pak Ustadz, orang tua saya sudah sepuh, misalkan sudah usianya lanjut, ya, saya masih umur barangkali 19-20, boleh tidak menunda setahun 2 tahun untuk merawat bapak ibunya, ya. Kalau memang kebutuhan menikah mendesak dan bisa kepada suaminya, tolong ya, nanti kalau ini syaratnya, boleh syarat begitu, ya, saya bisa merawat ayah ibu saya, boleh, ya. Kalau di depan, oh ya syaratnya, itu boleh seperti itu, ya. Namun insya Allah kalau suaminya bijak, tetap bisa berbakti kepada orang tua, ya. Bukan berarti setelah menjadi istri lalu tidak berbuat baik pada orang tua, itu salah. Begitu pula suami, jangan mentang-mentang, wah kamu hak saya. Allah tahu tidak, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Iya betul, ya. Kalau boleh aku suruh manusia sujud sama manusia, aku suruh istri sujud sama suami. Akhirnya istrinya bilang apa? Mas, Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Karena istrinya ngaji, sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya, aku yang paling baik pada istri. Nah, ini namanya perang hadis, ya. Kalau bisa dibalik, suami menggunakan hadis, sebaik-baik kalian yang paling baik pada istri. Istri menggunakan hadis, seandainya boleh manusia sujud sama manusia, aku suruh istri sujud sama suami. Akhirnya apa? Saling menjaga hak, ya, dan kewajiban. Orang yang bijak adalah orang yang senantiasa menunaikan kewajiban, terkadang mengalah akan haknya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya agar kami yakin meneruskan, ya, anak. Saya minta maaf. Lampunya bisa nyalain. Ustadz, mohon nasihatnya agar kami yakin meneruskan anak masuk pondok, ya, untuk pendidikan SMP. Karena sebagai orang tua ada perasaan yang sedih, ya, yang sedih dan berat, Ustadz. Ya, memang manusiawi, ya, anak terpisah dari orang tua berpisah dengan anak. Namun kalau untuk kebaikan, ya, maka insya Allah kita harus mantap, ya. Dan saya sarankan usia minimal lulus SD. Kalau masih usia SD kelas 1 itu masih butuh
perhatian dan kasih sayang orang tua. Ya sampai sudah lulus SD, SMP, di sini sebut SMP, insya Allah gak ada masalah. Ya nanti bagaimana caranya, lihat di pesantren juga banyak anak-anak yang seusianya. Ya demikian ya ibu ya, mudah-mudahan diberikan kemantapan hati. Mohon kepada Allah agar anaknya jadi anak yang soleh solehah, bukan dimintanya Allah mudah-mudahan jadi ustadz terkenal, jangan. Ya jadi anak yang soleh dan solehah. Salah niat kalau ingin jadi ustadz terkenal, ustadz viral. Ya ini anak yang soleh dan soleha. Itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u li 'abdi shalih fil jannah yaqulu ya rab anna li hadhihi yuqal bistifari waladika laka. Apa kata Nabi? Allah mengangkat derajat hamba di sorga. Lalu hamba itu bertanya, ya Allah, ini untuk saya dari mana ini? Ternyata apa? Ini istighfar yang dimintakan anakmu. Idza matal insan ya in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u la. Jika anak Adam itu meninggal, manusia meninggal, putus semua amal kecuali 3. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Ya. Bagaimana bagaimana caranya mendakwahi orang tua atau ibu yang masih terlalu terlena dengan dunia ya, hingga sangat melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri ya, yang bahkan telah sangat melanggar syariat ya. Jangankan ibu melakukan kesalahan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tadi sudah saya sampaikan, seandainya orang tua kita itu maksa kita untuk syirik. Syirik kan dosa besar paling besar. Memang tidak perlu ditaati, tapi tetap bergaul baik dengan keduanya, dengan pergaulan yang baik. Bagaimana caranya dengan menghadapi orang tua kita begitu? Pertama adalah berdoa. Lihat Abu Hurairah ya, ketika mengajak ibunya dengan santun kepada Islam, namun ibunya menolak dan menyindir Abu Hurairah dengan sindiran yang tajam sampai Abu Hurairah menangis. Lalu datang kepada Nabi, tolong doakan ya Rasul. Nabi mendoakan. Setelah Abu Hurairah pulang, ibunya mengatakan, tunggu dulu Abu Hurairah, jangan masuk. Dia mendengar air gemercik ibunya mandi. Setelah keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Abu Hurairah begitu gembiranya menangis, lari menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Nabi. Jadi doa ya, karena hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah. Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Hati anak Adam, manusia itu berada di antara dua jari jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Kita doa kepada Allah Ta'ala agar diberi hidayah. Bukan kita yang ngasih hidayah ya. Kemudian apa? Kita bantu ya kepada para suami ya, jangan lupa bonus ya, bonus tahunan ya. Jangan lupa dengan THR-nya ya. Jangan berbakti pada orang tua sungkeman tapi juga suka jual sawahnya, jual sapinya, mobilnya dijual macam-macam. Itu bagaimana berbakti pada orang tua ya. Nah ini para jemaah ya, tetap dengan lemah lembut, doakan, tampakkan akhlak yang mulia ya. Kemudian bisa berkesimpulan meskipun bukan jebolan pesantren, tapi masya Allah akhlaknya. Padahal hanya ngaji dari masjid satu ke masjid yang lain, tapi akhlaknya semakin mulia kepada orang tua. Belikan buku-buku yang sederhana bisa dibaca oleh beliau. Ingatkan akan kematian. Ingatkan bahwa dunia itu sebentar. Ingatkan kepada teman-teman yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lembut ya. Jangan dipaksa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kau cintai, tapi Allah ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah diperkenankan menikah tanpa keridhaan seorang ayah untuk akhwat? Tidak boleh ya. Karena apa? Kalau tidak ridho orang tua bukan mau jadi wali ya. La nikah illa biwaliyin
wa syahida adlin, tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Ya, kejar dulu ridhonya semaksimal mungkin, ya, kecuali suatu saat menimbulkan bahaya, nanti baru bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, mungkin kondisinya tidak ridho di sini, ya berbeda ketika dimusyawarahkan, didiskusikan. Yang pasti kalau orang tua, kalau ayah tidak ridho, tidak mau jadi wali, maka ya tidak sah pernikahan. Ustadz, bagaimana cara menolak lamaran? Siapa ini yang melamar? Iya. Gimana nih cara menolaknya? Begini, ya, biasanya ketika seorang wanita itu, ya, mau menikah, seorang laki-laki senang pada wanita, banyak cara. Yang pertama disuruh melihat nadhor. Dan nadhor ini bisa yang perempuannya tahu atau tidak tahu. Seperti Jabir boleh melihat dari atasnya wanita itu. Kalau si laki-laki ini dia cocok, baru nanti datang menyampaikan bagaimana, ya, bisa dengan lewat orang lain kalau saya meminang, ya. Nah, karena belum pernah berkenal, belum pernah tahu, sehingga ketika maaf saya belum bersedia. Belum bersedia banyak, belum bersedia menikah sekarang, belum bersedia dengan orang seperti ini. Nah, itu banyak kan. Yang penting belum bersedia gitu, ya. Tapi laki-laki itu insya Allah lebih kebal ditolak daripada wanita. Kalau ada seorang wanita sudah tahu mau dilamar, mau dikhidbah, mau dipinang, kemudian setelah dinadhor tidak jadi, mungkin lebih tidak menyenangkan atau bahasa kasarnya lebih menyakitkan. Ya, maka sebelumnya ada penjajakan dulu, ya. Seperti Nabi juga menanyakan bagaimana fulanah, cocok, nah baru dilanjut, ya, sehingga di balik layar, yang di depan layar semua sama-sama pas, ya, sehingga di situ tidak ada penolakan, ya. Namun sebenarnya ditolak itu hal yang biasa. Jangan sampai lamaran ditolak, dukun bertindak, ini yang payah, ya, payah lagi, ya, berbuat kesyirikan lagi nanti, ya. Oleh karena itu ta'aruf perkenalan itu mungkin melalui, ya, biodatanya seperti apa. Kalau sudah tahu tidak seret dengan biodata, ya sudah, maaf, ya, tidak bersedia, ya. Banyak maksud tidak bersedia menikah sama dia, tidak bersedia menikah sekarang dan selanjutnya. Barangkali sampai di sini sudah 1 jam, ya, kita bicara kepada para jemaah, para ikhwan dan juga para akhwat, ya. Terutama ibu-ibu, para ummahat dan para akhwat, mudah-mudahan surat Ar-Ra'd ayat 23-24 menjadi program utama bagaimana membawa dan menggandeng keluarganya, ayah, istrinya, suaminya, ibunya, anak-anaknya menuju surganya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.